kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat ya? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran yang kita lalui nanti berjalan dengan lancar. Ayo ketua kelas, pimpin temannya berdoa. Berdiri. Silahkan duduk anak-anak. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Giri tidak masuk. Giri absen berapa ya? 1. Kenapa Giri? Sakit. Nah, kita doakan anak-anak bagi teman yang sakit. Kita doakan sama-sama. Semoga temannya segera sembuh dan bisa kembali bersama-sama kita belajar di sini. Siap belajar ya? Siapa yang kemarin tidak belajar malamnya? Sudah semuanya belajar? Iya. Sebelum memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib. Lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Berikutnya, kita akan menyanyikan lagu pelajar Pancasila. Sudah semuanya hafal anak-anak? Sudah. Iya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Tepuk 4. Tepuk 5, siap belajar. Ya, sudah siap belajar anak-anak? Sudah. Sekarang kita akan belajar mengenai menaati aturan di rumah dan di sekolah. Anak-anak, semalam jam berapa tidurnya? Jam setengah 10. Jam setengah 8. Terus sekarang setengah 10. Biasanya anak-anak bangun pagi jam berapa? Jam 5. Jam 4. Terus kamu jam berapa bangun? Jam 3. Ngapain malam-malam kamu sibuk itu? Kenapa? Sholat? Ya, sholat subuh. Ya. Habis itu mandi. Udah ngantuk pagi-pagi itu. Yang lainnya? Terus jam berapa bangun? Jam 4. Tujuan pembelajaran menaati aturan ini, yang pertama, melalui gambar dan video, kalian mampu menyebutkan yang mana aturan di rumah, yang mana aturan di sekolah. Kemudian, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu membedakan aturan yang ada di rumah dan di sekolah. Kemudian, yang ketiga, melalui tanya jawab, peserta didik mampu melaksanakan aturan di rumah dan di sekolah. Melalui gambar, siswa mampu merancang aturan-aturan yang akan dilaksanakan di rumah. Nah, itu tujuan pembelajaran kalian nanti, yaitu menaati aturan di rumah dan di sekolah. Nah, diharapkan nanti setelah kalian belajar mengenai aturan, aturan di rumah, di sekolah, kamu bisa membuat aturanmu sendiri di rumah. Nah, maka dari itu kita akan belajar mengenai menaati aturan. Ada aturan di rumah, ada aturan di sekolah. Sudah anak-anak? Nanti seandainya disuruh membuat aturan yang kamu terapkan di rumah, bisa apa tidak kira-kira? Bisa anak-anak? Semangat belajarnya hari ini ya. Sekarang Bu Guru punya video anak-anak, gambar ya. Silahkan saksikan gambar yang ada di depan. Nah, gambar yang pertama, gambar apa ini anak-anak? Bangun pagi. Sudahkah semuanya bangun pagi tadi? Sudah. Ada yang bangunnya kesiangan tadi katanya, Cynthia. Kemudian sehabis bangun pagi apa anak-anak? Gambar kedua? Mandi. Ada yang tidak mandi tadi? Nah, semuanya mandi ya. Apa gunanya mandi? Supaya badan
bersih, sehat, tidak bau, wangi. Kemudian gambar berikutnya apa ini anak-anak? Berpamitan kepada ya orang tua. Ada yang tidak pamitan tadi ke sekolah? Semuanya pamitan? Hah? Sama adiknya, sama orang tuanya pamitan. Nah, tidak hanya ke sekolah anak-anak ya. Kita pamitan ketika akan keluar atau pergi kemana-mana tanpa orang tua. Supaya apa anak-anak? Supaya orang tua tahu. Tidak bingung nyari kemana-mana. Ya, nah itu juga aturan di rumah anak-anak. Ada yang pamitan sama adik, ada yang pamitan sama orang tua. Gambar berikutnya. Apa ini anak-anak? Gambar anak yang bangun kesiangan. Apa penyebabnya kira-kira kalau bangun kesiangan ini? Karena apa? Karena tidur larut malam, begadang malamnya, suka main HP malamnya. Iya, suka apa tuh Dharma? Nonton TV sampai larut malam. Tidak boleh anak-anak ya bangun kesiangan, terutama kalian sekolah. Nah, untuk Cynthia, berikutnya jangan tidur larut malam ya, biar bangunnya tidak kesiangan. Nanti bisa telat datang ke sekolah sehingga tidak bisa mengikuti pelajaran pertama di sekolah. Sudah? Berikutnya. Gambar apa itu anak-anak? Terlambat ke sekolah. Kenapa bisa terlambat ke sekolah? Bangunnya kesiangan, tidurnya larut malam. Berikutnya. Nah, apa itu? Gambar apa? Dihukum. Siapa yang pernah dihukum di sini? Enggak ya? Yang kesiangan biasanya, yang telat sekolah dihukum. Itu dihukum apa anak-anak gambar itu? Hormat bendera. Iya, karena dia telat ke sekolah jadi dihukum hormat bendera. Nah, ada dua gambar. Gambar yang pertama ini gambar apa anak-anak? Buang sampah sembarangan. Siapa yang pernah buang sampah sembarangan? Tidak boleh ya. Gambar yang berikut di sebelahnya gambar buang sampah pada tempatnya. Jadi anak-anak kalian harus buang sampah pada tempatnya. Jika kalian lakukan ini, akibatnya apa? Lingkungan menjadi kotor. Jika hujan, musim hujan tiba, akibatnya banjir. Nah, sekarang Bu Guru punya video, silahkan disaksikan. Ya, perhatikan baik-baik anak-anak. Video yang ada di depan, nanti Bu Guru tanya. Sudah anak-anak? Sudah disaksikan video tadi? Nah, ketika kalian menonton video apa yang kalian tonton tadi anak-anak? Video apa? Video anak yang sedang terlambat ke sekolah. Kenapa katanya dia terlambat ke sekolah? Kenapa? Karena kerannya rusak. Kalau kerannya rusak gimana? Tidak bisa mandi. Terus kenapa lagi katanya temannya yang lagi satu? Kenapa dia? Ban sepedanya bocor. Nah, anak-anak telat ke sekolah tidak hanya karena bangun kesiangan. Bisa saja karena ban sepedanya bocor. Selain itu biasanya kalian terlambat karena apa anak-anak? Selain bangun kesiangan, ban sepeda bocor, apa? Macet di jalan. Kemudian biasanya ya saat musim hujan, orang-orang yang kerja sekolah itu kan kebanyakan bawa mobil. Nah, semualah yang punya mobil dikeluarin mobilnya biar tidak kehujanan sehingga di jalan menjadi macet. Nah, besok-besok anak-anak kalau seandainya udah tahu cuaca hujan, mendung pagi hari, kalian harus berangkatnya lebih pagi biar tidak telat ke sekolah. Sudah mengerti? Iya, bagus. Kemudian kemarin siapa yang melihat di halaman? Di halaman Bu Guru lihat ada kakak kelas yang dihukum membersihkan seluruh halaman. Melan lihat? Iya, kakak kelasnya ada dihukum membersihkan seisi sekolah. Itu karena apa? Ada yang tahu enggak?
terlambat ke sekolah? Yang lainnya ada yang tahu? Kena macet? Dia dihukum memungut sampah karena dia membuang sampah sembarangan. Nah, kalian juga kalau membuang sampah sembarangan, baik di rumah, di sekolah, itu ada akibatnya. Di sekolah kalian bisa dihukum memungut sampah. Cynthia juga tadi dibilang terlambat ke sekolah. Itu tidak boleh anak-anak. Kalian harus mematuhi aturan di sekolah. Datang tepat waktu. Paham anak-anak? Nah, berikutnya guru punya video lagi. Sekarang perhatikan baik-baik yang mana aturan di rumah, yang mana aturan di sekolah, biar kalian bisa menyebutkan nanti, bisa membandingkan. Video tentang aturan, memahami aturan ya. Ada aturan pagi, siang, sore, sama malam hari. Berikutnya aturan di sekolah. Terus sekarang datang sekolah tepat waktu. Cynthia, berpakaian yang rapi sesuai hari. Anak-anak, Senin pakaian apa anak-anak ke sekolah? Merah putih. Selasa? Merah putih. Rabu? Baju batik atau ndaknya yang merah itu. Kemudian Kamis? Pakaian adat. Jumat? Pramuka. Kapan pakaian olahraganya dipakai? Hah? Pada saat pelajaran olahraga. Kemudian berikutnya apa lagi aturan di sekolah anak-anak selain pakaian rapi? Melan apa? Melan? Sudah tadi memakai seragam. Apa lagi? Eka apa? Belajar dengan tenang. Jadi kalau di kelas guru menjelaskan, kamu sebaiknya mendengarkan. Belajar dengan tenang. Iya, ketika bel berbunyi, kamu baru boleh pulang sekolah. Jangan belum bel kamu udah nyelonong keluar sekolah. Ada yang seperti itu anak-anak? Hah? Tidak boleh. Itu namanya melanggar aturan. Berikutnya, nah, dari aturan di rumah dan di sekolah, apa manfaat kalian menaati aturan di rumah dan di sekolah? Manfaatnya apa? Gus, sekarang apa, Gus? Menciptakan lingkungan aman, nyaman. Apa lagi? Tertib, bagus. Kemudian apa lagi? Manfaatnya apa ya, Bes? Melatih tanggung jawab. Jadi kalian kalau sudah tahu kamu ada pekerjaan sekolah yang harus dikerjakan di rumah, harus kerjakan malamnya. Ada tugas sekolah. Udah tahu kamu sekolah, jangan tidurnya larut malam. Itu namanya kamu harus tanggung jawab sama dirimu sendiri. Tidak boleh tidur larut malam supaya bangunnya tidak kesiangan. Apalagi manfaatnya anak-anak? Manfaat menaati aturan? Cindy apa? Iya, dengan menaati aturan, kamu bisa paham yang mana boleh dilakukan, yang mana tidak boleh dilakukan. Contohnya, yang boleh dilakukan, buang sampah pada, yang tidak boleh dilakukan, buang sampah sembarangan, memakai pakaian seragam sesuai hari. Itu yang boleh dilakukan. Jangan hari Senin pakai baju pramuka. Itu namanya melanggar aturan. Supaya hidup kita aman, nyaman, tidak dihukum. Sudah? Nah, apa akibatnya kalau kalian melanggar aturan? Siapa yang bisa? Gus, sekarang apa, Gus? Suasana menjadi tidak nyaman. Suasana menjadi tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Kalau kamu melanggar itu bisa dihukum. Yang bangunnya kesiangan kena macet di jalan. Terlambat ke sekolah. Selain itu apa akibatnya? Cindy apa? Hidup menjadi tidak teratur dan berantakan. Iya, hidup menjadi tidak teratur dan berantakan. Kalau sudah bangunnya kesiangan,
mandi cepat-cepat, apalagi kalau kerannya mati. Turunin dulu tangannya, turunin, belum. Kerannya mati, berantakan jadinya jadwalmu. Datang ke sekolah terlambat, dihukum di sekolah. Itu namanya berantakan jadwalmu jadinya pagi hari. Kalau kamu tidak menaati aturan. Apalagi akibatnya? Eka, apa Eka? Ya, jika kamu melanggar aturan yang sudah dibuat oleh orang tua, yang sudah dibuat oleh sekolah, pekerjaan tidak cepat selesai kalau kamu melanggarnya. Sudah paham anak-anak? Mengerti apa itu aturan di rumah dan di sekolah? Mengerti? Apa manfaat aturan sudah tahu? Sudah. Apa akibatnya melanggar aturan? Sudah paham? Iya, bagus. Sekarang Bu Guru punya latihan untuk kalian. Di kelompok, semua sudah berkelompok di sini. Pakai pulpen, boleh. Siapkan lem. Udah semua bawa lem. Gunting sudah. Nah, coba perhatikan anak-anak. Biar tidak bingung mengerjakan. Lihat dulu ke depan. Nah, Bu Guru punya gambar. Masing-masing kelompok nanti mendapat gambar satu-satu. Sudah? Nah, ini Bu Guru ada gambar orang aturan di rumah, ada gambar aturan di sekolah, diacak gambarnya semua. Kalian gunting, sudah kerjasama kelompok, namanya diskusi kelompok. Sudah? Setelah digunting, nanti ditempelkan. Satu orang aja yang menulis pakai pulpen, ya. Sudah? Tempelkan yang mana aturan di rumah, yang mana aturan di sekolah. Sudah paham anak-anak? Ya. Ini tempatnya menempel ya, ini gunting. Tulis dulu nama kelompoknya, biar isi nama semua. Diskusi ya. Mana lemnya? Oh, lem terbang. Ayo digunting itu, Gus. Digunting itu yang mana aturan di rumah, yang mana aturan di sekolah. Oh enggak, jangan yang kosong. Bebas. Boleh. Ya ini gunting, gue sekarang nempel. Ini gunting aku nempel. Iya, berdua. Nah, Teman lu nggak masuk soalnya. Kasih dia. Yuk ke depan sampaikan hasil diskusi kalian. Siapa yang mau duluan? Ya, bacakan hasil diskusinya. Yang lainnya perhatikan. Boleh semuanya ke sini. Satu aja yang membacakan. Yang lainnya perhatikan. Belum sendiri ini enggak mau ke depan, maju semua. Ayo semua maju. Tengah-tengah dong. Sudah. Yang lainnya perhatikan. Temannya akan menyampaikan hasil diskusinya. Ayo Putu Dharma. Selamat pagi teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelas 3. Yang termasuk aturan di rumah adalah bangun pagi. Hati-hati. Tunggu belum. Selamat pagi teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok. Yang termasuk aturan di rumah adalah 1. Bangun pagi, 2. Merapikan tempat tidur, 3. Mandi. Yang lainnya dengerin temannya ke depan menyampaikan hasil diskusi. Selamat pagi teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 4. Yang termasuk aturan di rumah adalah gambar 1 bangun pagi, gambar 2 merapikan tempat tidur, gambar 3 mandi, gambar 4 ganti baju, gambar 5 sarapan, gambar 6 pastikan kepada orang tua. Yang termasuk aturan di sekolah adalah Ayo silahkan.
Ya, tepuk tangan buat kelompoknya Melan. Berikutnya, siapa yang belum, kelompok yang mana? Ayo, maju kelompoknya Cantika. Terakhir, kelompok terakhir, maju. Ayo, siapa saja boleh membacakan, tidak masalah. Ayo Cantika, maju. Ya, ini, ya. Geser, geser tempatnya. Dah kumpulkan hasil ininya, sudah ya? Dah dikumpulkan? Dah kumpulkan? Nah, anak-anak, dari beberapa penyampaian hasil temannya tadi, nah di sini ada dari kelompok 5. Yang termasuk aturan di rumah itu bangun pagi. Betul anak-anak? Betul. Merapikan tempat tidur. Betul. Kemudian mandi? Betul. Ganti baju? Betul. Sarapan? Betul. Yang termasuk aturan di sekolah memakai seragam yang rapi. Betul? Betul aturan di sekolah memakai seragam sesuai harinya? Aturan di sekolah? Betul. Piket? Upacara? Belajar dengan tenang? Buang sampah pada tempatnya? Pamitan kepada orang tua? Betul apa? Aturan di sekolah kah itu anak-anak? Aturan di rumah. Jadi kelompok 5 nanti perbaiki lagi pamitan kepada orang tua termasuk aturan di rumah ya. Bu guru punya nyanyian anak-anak. Ayo kita nyanyi sama-sama biar kalian tidak capek tadi mengerjakan diskusinya. Sudah? Contohkan dulu, kalian mengikuti. Ini nada lagu Pelangi-Pelangi anak-anak. Dengerin dulu. Aturan di rumah ada beberapa. Inilah contohnya. Marilah dengarkan. Lagi sekali. 1, 2, mulai. Aturan di rumah ada beberapa. Inilah contohnya. Marilah dengarkan. 1, bangun pagi. 2, beribadah. Nah, berikutnya anak-anak. Sekarang Bu Guru akan menugaskan kalian menjawab soal-soal yang ada di sini. Silahkan disilang, diisi nama. Semua dapat. Sendiri-sendiri. Ya. Ya. Bebas. Pendek. Nah, pendek aja ya. Ya. Ya, 2. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya anak-anak. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi menaati aturan di rumah dan di sekolah tadi? Bagaimana perasaannya? Seru karena apa? Karena mendengarkan musiknya. Ya. Melan kenapa? Iya, kemudian bagaimana perasaannya? Senang karena ada musiknya? Seru, jadi tahu ya apa yang termasuk aturan di rumah atau apa yang termasuk aturan di sekolah. Sudah anak-anak? Nah, jadi anak-anak setelah kalian mempelajari aturan di rumah tadi, aturan di rumah ada berapa anak-anak? Ada aturan pagi, siang, sore dan malam. Kemudian aturan pagi hari apa saja? Merapikan tempat tidur, mandi, sarapan, bersiap-siap. Kemudian aturan siang hari apa anak-anak di rumah? Cynthia? Tidur siang, makan siang, menyiram tanaman. Menaruh sepatu di rak sepatu. Kemudian aturan sore hari apa anak-anak? Memberi makan hewan, menyiram tanaman,
Belajar. Kemudian aturan malam hari apa anak-anak? Tidur tidak larut malam. Kemudian aturan di sekolah itu ada membuang sampah pada tempatnya. Kemudian datang tepat waktu. Memakai baju yang rapi. Apa lagi? Aturan di sekolah. Pulang setelah bel berbunyi. Apa lagi? Bagus. Aturan sekolah. Belajar dengan tertib dan tenang. Apa manfaatnya menaati aturan? Manfaatnya hidup terasa lebih nyaman dan damai, tenang. Kemudian melatih tanggung jawab. Pekerjaan jadi cepat selesai. Apalagi manfaatnya? Kalian bisa tahu apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Akibatnya apa ketika kalian melanggar aturan? Dihukum. Apalagi? Membersihkan toilet. Yang tadi gambar ini apa itu? Hormat bendera. Menyapu halaman sekolah semua. Memungut sampah. Ya, kalau tidur larut malam akibatnya apa? Bangun kesiangan. Nah, itu tadi kalian sudah pelajari mengenai aturan di rumah yang pagi hari, siang, sore, dan malam hari. Kemudian, apa manfaatnya? Kemudian, apa akibatnya? Sudah paham anak-anak? Adakah yang bertanya mengenai aturan di rumah dan di sekolah? Ada yang bertanya? Tidak. Ayo kita berdiri sama-sama anak-anak. Ya, siap berdiri. Berdiri di tempat duduk saja. Jangan kemana-mana, kursinya awasin. Lakukan anak-anak ya, biar kalian tidak capek. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati. Ya, bergerak semua ya. Sudah siap? Ayo siap. Kita lakukan sama-sama. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, berputarlah. Kalau mari kita lakukan, kalau kau suka kita lakukan, kalau kau suka hati jangan nangis. Nah anak-anak perhatikan, berikutnya kita akan mempelajari mengenai, dengerin, materi berikutnya kita akan mempelajari tentang menaati aturan di masyarakat. Menaati aturan di masyarakat itu ada apa saja? Sekitar rumah, sekitar sekolah. Sudah? Nah kemudian, sudah mengerti anak-anak semuanya? Sekarang rapikan alat tulisnya, rapikan semua alat tulisnya. Berdoa sebelum menutup pelajaran. Ayo ya Bes. Berdiri. Ayo bilang. Berdiri. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah anak-anak? Nah, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Setelah pelajaran kalian boleh istirahat. Selamat. Istirahat ya.